Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Prakasiwi dengan NIM 2002 10 30 30 81. Di sini saya akan melakukan praktikum pengambilan sampel tanah yang terdiri dari tanah utuh, tanah agregat utuh, dan tanah terganggu. Alat-alat untuk praktikum yang pertama cangkul, lalu pisau, ring. Saya gunakan untuk pengambilan sampel tanah utuh berdiameter 8,5. Untuk panjang pipa yang saya gunakan 8 cm. Kantong plastik untuk penutup dan untuk wadah tanah agregat utuh dan tanah terganggu, lalu karet, lalu sekup untuk penggalian, dan papan atau balok kayu untuk menekan ring. Nah, selanjutnya yaitu kardus sebagai wadah penyimpanan hasil praktikum sampel tanah. Yang dibutuhkan pulpen dan kertas label serta penggaris untuk mengukur diameter dan panjang ring. Dan untuk alat yang terakhir saya menggunakan gunting untuk menggunting kantong plastik untuk menutup ring sampel tanah utuh bagian atas dan bagian bawah. Berikut ini lokasi pengambilan sampel. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Selanjutnya langkah-langkah pengambilan contoh tanah utuh. Setelah kita bersihkan tadi, lalu gali tanah sampai kedalaman 10 atau 5 atau sampai 10 cm di sekitar calon tabung yang akan diletakkan. Kita gali menggunakan cangkul agar cepat. Selanjutnya kita bersihkan tanah-tanah di sekitar ini sampai membentuk lingkaran pada tanahnya untuk kita letakkan ringnya. Selanjutnya diameter lingkaran ini kita hancurkan atau kita bongkar untuk mengambil ring.
Selanjutnya kita ambil ringnya beserta sampel tanahnya ini. Selanjutnya kita bersihkan, kita pipihkan ini. Karena alat terbatas, sebagai penutup ring sampel tanah atas dan bawah, saya menggunakan kantong plastik. Selanjutnya kita menggunakan kantong plastik dan karet untuk menutup bagian sisi atas dan bawah ring sampel tanah yang sudah saya ambil. Praktikum selanjutnya, pengambilan contoh tanah agregat utuh. Berikut ini tanah agregat utuh kita masukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya pengambilan contoh tanah terganggu. Kita ambil bongkahan tadi sebanyak kurang lebih 1 kilo. Berikut ini contoh tanah terganggu. Tahapan yang terakhir yaitu pengangkutan contoh tanah. Pengangkutan semua contoh tanah ini diletakkan pada wadah yang berbeda-beda. Berikut ini contoh pengambilan contoh sampel tanah utuh. Lalu contoh tanah agregat utuh. Dan yang ini pengambilan sampel kepada contoh tanah terganggu. Lalu sampel-sampel sudah saya ikat, akan saya masukkan ke dalam kotak. Pengangkutan diletakkan kepada kotak-kotak agar saat dibawa pulang sampel-sampel yang kita ambil tidak tergoncang-gancing dan hancur di jalan. Ikut penulisan label pada sampel tanah. Berikut meletakkan label kepada sampel tanah. Berikut peletakan label pada sampel tanah utuh, agregat utuh, dan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Prakastiwi dengan NIM 2002 10303081. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai mengidentifikasi warna tanah guna untuk tugas geografi tanah. Warna tanah merupakan sifat fisik tanah yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Warna tanah menunjukkan secara relatif kandungan dari bahan organik, komposisi kimia partikel penyusun tanah, dan juga kelembapan.
apabila warna tanah semakin gelap, maka kadar organik yang ada di dalamnya semakin tinggi. Dan jika warna tanah semakin hitam, menunjukkan humusnya stabil. Praktikum mengidentifikasi warna ini lebih baik dilakukan pada jam 9 sampai jam 4 karena cahaya terangnya tempat juga mempengaruhi saat mengidentifikasi warna tanah. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum. Ini alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum mengidentifikasi warna tanah. Yang pertama, sampel tanah. Saya menggunakan sampel tanah terganggu yang nantinya akan diambil 1 atau sampai 2 sendok. Lalu air, mangkok kecil dan sendok, kertas putih dan juga gunting untuk mengguntingnya nanti, serta Muncell soil color card sudah saya print beberapa. Yang pertama, siapkan wadah yang akan digunakan untuk mengambil tanah pada sampel tanah yang sudah disiapkan. Saya menggunakan mangkok. Lalu kita ambil sampel tanah 1 atau 2 sendok saja. Kemudian kita beri air sedikit hanya untuk membasahi supaya tanahnya lembab. Berikut sampel tanah yang sudah saya kasih air. Sampel tanah sampai lembab dengan kondisi tanah yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kemudian sampel tanah yang sudah lembab ditempelkan pada kertas putih. Selanjutnya kita gunting kertas putih. Seperti ini untuk nanti menempelkan sampel tanah kepada ujung ini. Selanjutnya pilih Muncell soil color card yang sesuai dengan warna sampel tanah. Kemudian cocokkan warna tanah kepada Muncell. Usahakan meletakkan tanah di bawah lubang kertas Muncell. Saya memilih Muncell ini yang nantinya saya akan cocokkan dengan warna tanah saya. Kita ambil sampel tanah, letakkan pada kertas putih agar memudahkan untuk mengidentifikasi warna pada kertas Muncell. Kemudian cocokkan warna tanah dengan Muncell. Usahakan di ruang yang terang untuk menyodorkannya. Mencocokkannya di belakang Muncell, jangan di depan seperti ini. Saya mencocokkan warna tanah dengan Muncell, ternyata yang cocok menggunakan W5YR, value 6 dan koma 3 dengan warna light reddish brown atau coklat kemerahan muda. Saya menggunakan kertas HVS sebagai alas untuk mempermudah mencocokkan warna tanah kepada Muncell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Prakastiwi dengan NIM 2002 10 30 3181. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang mengidentifikasi tekstur tanah.
Tekstur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan perbandingan antara debu, pasir, dan liat sebagai partikel-partikel penyusun tanah. Berikut alat dan bahan untuk mengidentifikasi tekstur tanah. Yang pertama air, yang kedua mangkok kecil dan juga sendok, yang ketiga penggaris, dan yang keempat sampel tanah. Sampel tanah yang saya gunakan menggunakan sampel tanah terganggu. Tahapan yang pertama, ambil beberapa sendok sampel tanah ke wadah mangkok. Kemudian basahi tanah dengan air dan kemudian pindahkan ke tangan. Setelah itu bentuk sampel tanah menjadi lingkaran atau bulat. Ternyata sampel tanah yang saya gunakan bisa untuk membentuk bulat. Selanjutnya, pijat sampel tanah yang membentuk bola tadi di antara ibu jari dan telunjuk. Tekan sampel tanah dengan lembut hingga membentuk pita dengan ketebalan yang dikira-kira. Ternyata sampel tanah yang saya gunakan bisa dibentuk pita, namun dengan panjang 4 cm sudah putus yang tergolong dalam lempung geluhan. Selanjutnya, ambil sedikit sampel tanah yang tadi, kemudian letakkan di telapak tangan dan diberi sedikit air untuk merasakan tekstur tanahnya. Selanjutnya, untuk merasakan tingkat kehalusan tekstur tanah, pijat tanah atau sampel tanah tadi yang sudah dibasahi dengan air menggunakan jari telunjuk. Ternyata tekstur sampel tanah yang saya gunakan seimbang antara kasar dan halus.